hadirin jemaah musyawarah syariah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur yang disertai dengan nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian rutin. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jemaah musyawarah syariah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah, yang mana mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah ini, dengan wasilah karamah dan mujizat dari surat Al-Fatihah ini, kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, sehingga dapat dengan mudah untuk memahami, melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita bersama. Ala dunia wa qawliyatin salihah ila hadratil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada selanjutnya waktu dan tempat mempersiapkan pada diri bersama Al-Mukarram Rasul Muslim Habis. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wal husul wa ijabati kullil mas'ul wa na'ibu kullil ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila ruwah jami'il ulama'il amilin wal awliya'is salimin wa jami'il muallifil kutub, khususan muallifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa naqussu khususan ila muallif hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam Tahir bin Shalih wa jami'i masyayikhina wa muallimina madadana ya Allah bimadadihim wa 'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina baitha karamatihim. Syai'ulillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata
ومرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadaratul mukarramin, para alimul ulama, para kiai, para sesepuh, para guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Bapak Eko yang berhalangan hadir ya, yang berhalangan hadir, ada tugas di luar, dan jajaran kepengurusannya, tak lupa jamaah sekalian yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini, duduknya kita di majelis ilmu ini, Allah jadikan sebagai amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, setiap kita beramal, apapun itu amal-amal kesolehan, kita semua berharap amal soleh itu kita diterima oleh Allah. Kenapa kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah? Kalau setelah beramal kebaikan, minta agar kebaikan kita diterima oleh Allah. Karena apa? Karena Rasulullah mengajarkan demikian. Dalam bahasa agama disebut ittiba li Rasulillah, ikut kepada sunnah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau sudah beramal, selalu di ujung amalnya memohon kepada Allah agar amal kebaikannya diterima oleh Allah. Kita barangkali sudah sering baca ya doa Rasulullah kalau sudah beramal soleh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban halalan wa amalan mutaqabbala. Itu wa amalan mutaqabbala. Jadi Rasulullah itu selalu minta ilmu manfaat, rizki yang halal yang baik, terakhir wa amalan mutaqabbala, ingin amal-amal kebaikannya diterima. Jadi kita dibiasakan gitu ya, kalau setelah melakukan amal soleh, minta amal soleh ini diterima oleh Allah. Nah, bukan hanya itu, kata Imam Ibnu Athaillah, kenapa kita harus doa setelah melakukan amal kebaikan agar amal soleh kita diterima? Karena kata Imam Ibnu Athaillah, rubbama fatahalaka babal ta'at wa ma yaftahu laka babal qabul. Ada orang yang oleh Allah itu diberikan kemudahan beramal soleh, babal ta'at. Jadi orang itu dibukakan oleh Allah pintu ketaatan. Ya, majelis taklim berangkat, tahlil berangkat, sholat malam bangun, sehari hatam gimana ini? Contoh ya, sehari hatam Quran, jadi mudah melakukan ketaatan. Tapi kata beliau, banyak orang yang melakukan ketaatan oleh Allah, wa ma yaftahu laka babal qabul, oleh Allah kebaikan itu tidak diterima. Banyak itu, Pak. Jadi ada yang hanya diberikan babul ta'ah, tapi tidak diberikan babul qabul, pintu penerimaan amal. Gitu ya. Nah, ini yang paling kita khawatirkan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya, karena asal-asalan saja kebaikan itu, maka harapan sedikit diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang memang diberikan ketaatan, juga diberikan qabul amal. Ya, diterimanya. Ada yang diberikan babut ta'at, pintu ketaatan, tapi tidak dibukakan pintu qabulnya ketaatan. Nah, ini kenapa kata Imam Ibnu Athaillah, kenapa orang tidak diterima amal kebaikannya? Ya gampang kata beliau, karena syarat-syarat diterimanya amal tidak dipenuhi gitu. Sholat asal sholat, ya, puasa asal puasa, sedekah asal sedekah. Dia tidak memperhatikan syarat qabulul amal, syarat diterimanya amal. Nah,
kita di majelis ilmu ini akan diajarkan oleh guru-guru kita bagaimana ketaatan yang kita lakukan ini supaya tidak sia-sia. Rugi nggak Pak kalau Bapak kerja ke PT tiap hari sebulan, kata bosnya sudah pulang aja, nggak ada gajinya, gimana itu? Waduh, udah capek ninggalin anak istri ya. Kita mau ngobrol-ngobrol sama tetangga demi pekerjaan ditinggalkan, bahkan ada tetangga meninggal karena terikat kontrak, kita meninggalkan. Banyak yang dikorbankan untuk bekerja di perusahaan, tapi di akhir bulan nggak dapat honor. Waduh, betapa rugi. Nah, kita merasa ketika hidup ini banyak kebaikan, di sana kena prank, Pak. Tahu prank, Pak? Nah, kalau anak-anak sih tahu kena prank ya. Jadi jong gitu, dari sana nggak dapat pahala. Karena di dunia hanya semangat beramal, tidak semangat mencari sebab qabulul amal, diterimanya amal gitu ya. Makanya saya setiap majelis taklim itu selalu berdoa agar menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah. Nah, kata Imam Ibnu Athaillah, inna lil qabul syurutud dhahirah wa syurutul batinah. Jadi amal itu akan diterima oleh Allah kalau syarat-syarat penerimaan amal itu dipenuhi. Nah, kata Imam Ibnu Athaillah ada sampai 11 Pak. Ada 11 syarat diterima amal. Nanti 11 itu dibagi dua, ada syarat dohir, ada syarat batin. Tapi saya jelaskan 3 saja Pak ya, bertahap nanti. Nah, kata Imam Ibnu Athaillah, supaya amal kita tidak hanya beramal tapi diterima oleh Allah, yang pertama adalah wujudul ikhlasi fil amal. Ini yang paling mendasar. Jadi amal itu kalau ingin diterima harus wujudul ikhlas, harus ada keikhlasan dalam amal tersebut. Kita majelis taklim ya, latihan sedikit-sedikit Pak ya, ikhlas karena Allah. Ya walaupun ikhlas itu kan bertahap ya. Orang nggak mungkin langsung baru 15 tahun, 16 tahun langsung ikhlas, nggak bisa Pak. Harus latihan. Hari ini mungkin gak ikhlas, besoknya agak ikhlas, besoknya ikhlas, istiqomah terus. Jadi apa? Amal itu kalau ingin diterima harus ada keikhlasan. Ikhlas itu apa Pak? Ikhlas itu bersih, murni ikhlas itu. Khalasah ya. Kenapa dikatakan ikhlas? Karena ibadah kita murni hanya untuk Allah saja. Bening ikhlas artinya. Bersih, gak ada titik, gak ada kotoran. Bening tujuannya hanya untuk Allah. Jadi apapun jenis ibadah atau kebaikan yang kita lakukan, maka tujuannya satu, nurut perintah Allah, mencari ridho Allah, taqarrub kepada udah Allah itu aja. Jadi kalau yang lainnya sibuk semua Pak, ingin ini, ingin itu. Malah kata Imam Ibnu Athaillah, kalau kita melakukan kebaikan, amal soleh agar rezekinya lancar, ya. Contohnya ini Pak, ya kata Imam Ibnu Athaillah, berbeda nanti dengan Imam Nawawi ya. Kalau Imam Ibnu Athaillah keras beliau ini, kalau kita ibadah agar dijauhkan dari mara bahaya, berarti ibadahnya bukan karena Allah, tidak ikhlas. Kalau kita ibadah karena ingin, misalkan ada orang yang bayar hutang ke kita ada orang hutang ke kita nggak bayar, agar ibadah kita supaya orang lain gampang bayar. Jadi segala tujuannya kalau bukan karena Allah, kata Imam Ibnu Athaillah, tidak ikhlas. Kalau sudah tidak ikhlas, kenapa? Ya amalnya sulit diterima. Jadi latihan kita agar ikhlas. Bagaimana latihan ikhlas? Harus bertahap. Para ulama membimbing kita di antara supaya kita ikhlas itu, yang pertama di antaranya al-iktifa bi ilmillah. Merasa cukuplah dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Bapak puas nggak kalau sholat sendirian di rumah hanya dilihat oleh Allah? Puas nggak Pak? Apa pengen dilihat sama istri? Ya suami saya. Apa ini dilihat sama anaknya? Bapak saya. Ingin dilihat zaman. Kira-kira kalau masih ingin dipuji istri, berarti kita nggak cukup dilihat oleh Allah. Al-iktifa bil billah. Ketika beribadah itu latihan. Saya cukup dilihat oleh Allah, saya cukup dibalas pahala oleh Allah. Karena bapak ibadah karena istri paling tinggi-tingginya dibikinin kopi Pak ya. Itu paling puncak-puncaknya sudah. Habis itu besoknya telat belanjaan jadi marahin lagi Pak. Jadi nggak ngaruh kita ikhlas kita enggak tuh kalau sama istri itu. Jadi apa?
belajarlah merasa cukup dilihat oleh Allah, dibalas oleh Allah. Nah, yang kedua kata para ulama, latihan kita kalau ingin ikhlas adalah qat'ut tama ilal khalqi, putus harapan kepada manusia. Ini dampak dari yang pertama, kalau kita cukup dilihat oleh Allah saja, maka yang kedua nanti orang itu apa? Akan putus harapannya kepada makhluk. Bapak misalkan ibadah karena atasan, ya bertahan, coba diangen-angen gitu ya. Kita kalau karena atasan tuh dapat apa sih gitu Pak ya? Paling apa dapatnya Bapak? Apa gajinya naik gak Pak kira-kira? Bapak rajin sholat gitu, dilihat sama bos Bapak, besoknya naik gak gajinya? Apa begitu aja? Begitu-begitu aja, malah ditegur gitu ya. Malah ngomel-ngomel bosnya, apalagi non muslim misalkan. Waduh, saatnya kerja malah sholat. Udah gitu sholatnya khusyuk lagi sampai 2 jam. Ternyata ketiduran lagi sujud ya. Bukan khusyuk, ketidur. Nah jadi kalau kita masih berharap pujian dari orang, pemberian dari orang, jangan berharap ikhlas. Karena Allahnya nanti nomor 2, nomor 3, bahkan nomor berapa. Jadi latihan putus hubungan dengan manusia. Hatinya maksudnya apa ya? Bukan berarti masuk ke rumah langsung ditutup, tidak menerima tamu, waduh mau ikhlas kan? Bukan itu Pak ya. Ikhlas itu amalan hati Pak. Jadi jangan salah pengertian berarti besok mau menyendiri di kamar, enggak mau bergaul. Bukan, hati kita nih tidak berharap dipuji orang, tidak berharap diberi orang. Nah orang-orang yang tipe-tipe ikhlas ini nanti gampang ditebak Pak ya. Kalau lagi sendiri sholatnya cepat biasanya. Tapi kalau lagi banyak pura-pura khusyuk, bacaannya dibagus-bagusin. Padahal kalau lagi sendiri cepatnya minta ampun. Jadi yang kedua Pak, di antaranya adalah qat'ut tama ilal khalqi, putus harapan-harapan kita kepada karena makhluk. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja tidak bisa mencukupi. Untuk dirinya saja tidak bisa memenuhi. Nah itu kata Imam Ibnu Athaillah, harus ada ikhlas. Ikhlas itu memang harus dilatih, harus belajar. Nggak bisa setahun 2 tahun. Nah kenapa kata Imam Ibnu Athaillah ikhlas ini menjadi syarat utama diterimanya amal? Karena kata beliau karena Allah sendiri yang berfirman. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya ayyuhan nas, ya akhlisu a'malakum lillah, kata Allah. Wahai manusia, akhlisu, ikhlaskanlah a'malakum, amal kalian, lillah, hanya karena Allah. Murnikan tujuan ibadah kita hanya nurut perintah Allah, hanya mencari ridha Allah, hanya untuk taqarrub, mendekat kepada Allah. Akhlisu a'malakum lillah. Kenapa kita harus ikhlas? Kata Allah, fa innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma khalasalahu. Karena aku Allah la yaqbalu a'mal, tidak akan menerima amal apapun illa ma khalasalahu, kecuali amal itu ikhlas untuk Allah saja. Itu jadi Allah sudah jelas-jelas mengatakan apa? Mengatakan yang diterima itu yang baik-baik saja, yang ikhlas-ikhlas saja. Itu yang pertama. Yang kedua, amal ini bisa diterima oleh Allah, ya, kebaikan kita apapun bisa diterima Allah ketika apa? Adamul ujub fil a'mal. Yang kedua, tidak ada rasa ujub di dalam hati. Maksudnya apa? Tidak merasa bahwa kebaikan itu bersumber dari kekuatan dirinya. Saya bisa sholat karena saya kuat, nggak ada itu. Ya, saya ke majelis taklim karena saya badannya sehat, karena saya punya kemampuan. Saya bisa sholat malam karena badan terus. Meyakini bahwa seluruh amal berasal dari dirinya, itulah yang menghalangi diterimanya amal. Jadi jangan sampai ada dalam hati kita, oh saya rajin Quran karena apa? Saya matanya sehat. Oh saya bisa menghadiri maulid Nabi karena kaki saya tidak encok misalkan. Padahal yang sehat juga banyak yang gak hadir ke maulid Nabi. Jadi bagaimana kalau ibadah kita ingin diterima, kata Imam Ibnu Athaillah, maka setiap amal sadari semuanya minallah.
kita bisa hadir ke majelis taklim minallah, karena pertolongan Allah, karena izin Allah, karena kekuatan Allah. Jadi kalau ada kesadaran dalam hati, menyadari sesadar-sadar ini semua karena pertolongan Allah, itu pertanda amal kita diterima oleh Allah. Jangan sampai ada anggapan semua karena saya, semua karena kekuatan saya, semua karena kesehatan saya. Karena kita juga pernah meninggalkan kebaikan karena sehat, Pak ya. Pernah nggak, Pak? Lagi badannya sehat, nggak ngelakuin apa-apa. Jamaah dilewat, ya baca Quran dilewat, padahal badannya sehat banget. Pernah nggak, Pak? Apa tiap hari begitu ya? Tiap hari katanya. Nah itu berarti sehat itu nggak pengaruh kepada kemampuan kita beramal kebaikan. Tapi kita kadang badannya lagi nggak enak gitu, Pak ya. Tapi kok ke baca Quran gampang. Kok kita megang tasbih, baca tasbih gampang. Ke majelis taklim badannya lagi enak tapi berangkat. Gitu ya. Ini menandakan bahwa yang menggerakkan kita taat adalah pertolongan Allah, bukan sehat, bukan kemampuan. Itu jadi seperti itulah kita harus beramal. Makanya kata Nabi Isa alaihissalam dikatakan kam min sirojin, ya, qad atfa'ahu rihu wa kam min abidin afsadahul ujubu. Kata beliau, kam min sirojin, banyak sekali lampu. Kalau dulu kan lampu pakai obor gitu ya. Siroj itu lampu yang kayak obor. Jadi banyak sekali lampu yang padam oleh angin. Karena anginnya kenceng, lampunya jadi padam. Wa kam min abidin afsadahul ujub. Banyak sekali amal-amal kebaikan manusia dirusak pahalanya, tidak diterima amal ibadahnya bil ujub oleh sifat ujub, merasa kita mampu, merasa kita kuat, merasa kita bisa dalam beramal. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang menyebabkan amal kita ini diterima oleh Allah setelah ikhlas, tidak ujub, tidak merasa kita mampu, kita bisa, adamul istisghariman lam yaf'alha, kata Imam Ibnu Athaillah. Tidak meremehkan. Istisghar itu dari shaghir, kecil ya. Tidak menganggap kecil, tidak menganggap remeh, apalagi menganggap hina orang yang tidak bisa melakukan ketaatan seperti kita. Jadi kalau ingin ibadah kita diterima, jangan menganggap hina orang atau menganggap remeh orang, apalagi menghina orang yang tidak bisa melakukan ketaatan seperti kita. Contoh kecil, ini kan yang datang ke sini lebih banyak atau lebih sedikit ini? Sedikit. Jadi sedikit di luar atau sedikit di sini? Sedikit di sini. Nah, ketika kita dalam hatinya, oh saya itu yang tidak ikut majelis taklim misalnya. Wah itu udah nggak tahu dah hidupnya bagaimana ntar gitu misalnya. Kita meremehkan mereka yang tidak hadir ke majelis ilmu. Atau bapak sehari baca sholawat Jibril 10.000 misalkan. Ada temennya baca cuma 1.000. Wah kamu cuma 1.000 doang. Saya nih 10 merasa lebih hebat dari yang 1.000 itu. Apalagi sama orang yang nggak baca sholawat sama sekali. Wah udah kamu nggak dapat syafaat Nabi nanti kamu. Kamu nanti hidup sudah memvonis orang gitu ya. Ketika kita meremehkan orang-orang yang tidak melakukan ketaatan, maka itulah tanda ibadah kita tidak diterima. Jadi selalu merasa kita rendah di hadapan Allah. Bisa jadi mereka yang 1.000 sholawatnya justru yang diterima oleh Allah daripada kita yang 10.000. Kita nggak pernah tahu Pak ya. Amal-amal mereka yang misalkan sodakohnya misalkan cuma 2.000, kita 20.000 misalnya, justru bisa saja yang 2.000. Karena yang 2.000 ikhlas, mau sombong juga cuma 2.000 doang, ngapain diumumin di speaker. Tapi yang 20.000 kan pengen gitu Pak, pengen nah ini. Jadi itulah sebabnya kenapa kita tidak boleh meremehkan orang yang tidak sama ibadahnya dengan kita, karena bisa saja mereka yang lebih kecil ibadahnya justru yang diterima oleh Allah. Nah itu ya, jadi jangan sampai ada anggapan orang lain lebih rendah dari kita, orang lain lebih hina daripada kita. Jadi ketika tiga ini ada dalam diri kita, ya Pak ya, berarti ikhlas, tidak merasa ibadah itu datang dari diri kita tapi murni karena pertolongan Allah. Ibadah itu juga tidak menganggap remeh kepada orang yang tidak melakukan ketaatan seperti kita. Ada harapan kita, ibadah kita diterima oleh Allah.
Allah. Jadi mudah-mudahan kebaikan kita bukan hanya hadir ke majelis ilmu, sholat sunnahnya, baca Qur'annya, membantu orang, sedekah, semuanya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah jamaah, kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya. Kita sudah menjelaskan tentang iman kepada Injil, kepada Taurat, kepada Zabur, dan juga kemarin kepada Al-Quran halaman 20 sudah dijelaskan iman kita kepada Al-Quran dengan meyakini bahwa Al-Quran adalah sebaik-baiknya kitab Allah, meyakini bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi yang terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW, dan meyakini bahwa Al-Quran ini adalah a'dhamul mu'jizat, mukjizat paling besar, mukjizat paling hebat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jadi banyak mukjizat-mukjizat Rasulullah ya, yang selain Al-Quran malah banyak sekali, ratusan ya. Seperti apa yang kita dengar dari para guru kita, insyiqaqul qamar ya, Rasulullah bisa membelah bulan. Itu mukjizat ya. Tapi mukjizat itu hanya bisa dilihat oleh siapa? Oleh orang-orang yang lihat pada saat itu. Bisa sahabat Nabi, bahkan kufar Makkah, orang kafir Mekah yang pengen bukti mana sih Rasulullah itu, katanya Nabi, katanya Rasul Muhammad ini punya kelebihan apa dia itu. Kalau dia Nabi, kalau dia Rasul, ya punya kelebihan. Akhirnya oleh Allah diberikan mukjizat, di antaranya Pak insyiqaqul qamar, bisa membelah bulan ya. Jadi bulan itu berpisah bulannya, setengah di atas, setengah di bawah. Tapi yang namanya orang tidak dapat hidayah Pak ya, sudah diperlihatkan kelebihan, sudah diperlihatkan mukjizat, ya tetap saja ngomongnya apa? Qad sahara ya, syaharakumullah. Jadi kalian ya, kepada orang-orang kafir, ke teman-temannya, bahwa kita ini kena sihir Muhammad ya. Kita ini kena sihir Muhammad. Jadi tetap aja. Jadi hidayah itu murni apa? Pemberian Allah. Ada orang yang tidak melihat keajaiban, ya langsung percaya. Tapi sudah dipertontonkan keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh Rasul, tetap tidak percaya. Nah itu banyak sekali mukjizat-mukjizat. Atau mukjizatnya Rasulullah bisa menyembuhkan apa? Luka. Ada sahabat Salamah, setelah perang Khaybar ya, lututnya tercabik-cabik oleh apa? Oleh pedang, banyak luka. Datang kepada Rasulullah, diludahi oleh Rasulullah ya, fanafisa salasa nafasatin, diludahi 3 kali oleh Rasulullah, seketika rapat sembuh, tidak ada luka sama sekali. Nah ini apa? Mukjizat yang hanya dirasakan oleh siapa? Sahabat Salamah saja. Dilihat oleh sahabat yang pada saat itu melihat kejadian ini. Kita tidak melihatnya lagi. Jadi manfaatnya cuma pada saat itu. Makanya disebut apa? Mukjizat muaqqatah namanya. Mukjizat muaqqatah. Jadi sekian banyak mukjizat Rasul itu, ada namanya mukjizat muaqqatah. Mukjizat muaqqatah itu apa? Mukjizat yang hanya dirasakan oleh sebagian orang saja. Pada saat itu saja, tidak semua orang. Mungkin yang melihat rembulan terbelah juga tidak semua sahabat Nabi, bisa jadi. Ya, yang melihat sahabat Salamah ini lukanya sembuh tanpa obat, cuma diludahi Rasulullah, tidak semua sahabat, bisa jadi. Hanya beberapa saat itu dirasakan. Tapi ada mukjizat kata para ulama yang dirasakan oleh sahabat Nabi dulu, para tabi'in, para ulama-ulama dulu, sampai kepada kita, sampai kepada anak cucu kita yaitu apa? Mukjizat Al-Quran yang disebut mukjizat mustamirrah namanya. Ada mukjizat muaqqatah, ada mukjizat mustamirrah. Mustamirrah itu mukjizat yang manfaatnya dirasakan selama-lamanya oleh orang dulu, sekarang, dan nanti sampai hari kiamat. Mukjizat Al-Quran ini akan dirasakan. Nah, setelah Al-Quran, setelah Kitabullah yang halaman 23, kita akan membahas Al-Mabahasur Rabi.
Pembahasan yang keempat, fil imani birrusuli alaihimus salatu wassalam. Pembahasan keempat ini kita akan menjelaskan bagaimana iman kepada para rasul-rasul Allah, kepada utusan-utusan Allah, yang dimana iman kepada rasul ini adalah salah satu rukun, ya, keharusan yang harus kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Nah, bagaimana cara iman kepada para rasul? Kaifa i'tiqaduka bi Rasulillah ta'ala? Bagaimana caranya kita meyakini, mengiktikadkan dalam hati dengan rasul-rasulnya Allah? Halaman 24, jawabnya a'taqidu annallaha ta'ala rasulan, yang pertama. Jadi Bapak, kita semua dikatakan iman kepada para rasul kalau apa? Kalau kita meyakini seyakin-yakinnya, mantap dalam hati kita bahwa Allah punya rasul. Yang pertama, Allah punya rasul. Jadi yang punya rasul siapa? Allah. Allah punya rasul. Gitu ya. Nah, rasul ini dzukuran, semuanya laki-laki. Tidak ada satupun para rasul ini perempuan. Laki-laki yang ditemui oleh malaikat Jibril, yang malaikat Jibril ini membawa wahyu. Jadi syaratnya laki-laki yang ditemui oleh malaikat Jibril. Jadi kalau ada laki-laki di gereja syariah didatangi debt collector, ya bukan rasul itu Pak ya. Itu apa namanya itu? Buronan itu ya. Buronan kalau didatangi debt collector. Jadi laki-laki yang didatangi oleh rasul gitu. Ya, didatangi oleh laki-laki yang didatangi oleh malaikat Jibril. Kalau ada perempuan didatangi malaikat Jibril, rasul bukan? Bukan, karena syaratnya harus laki-laki. Karena ada perempuan yang didatangi oleh malaikat Jibril. Siapa? Siti Maryam. Siti Maryam itu didatangi malaikat Jibril sebelum lahir putranya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Tapi Siti Maryam tidak boleh dikatakan rasul karena syarat rasul dzukuran, harus laki-laki, gitu ya, harus laki-laki. Nah kemudian kenapa saya sering katakan rasul itu harus laki-laki? Karena mengemban misi dakwah yang berat. Tidak bisa perempuan jadi rasul tuh nanti diomong sedikit sama ini baper gitu ya, langsung pulang ke rumah nangis, kayaknya kurang keren gitu Pak ya. Kalau rasulnya perempuan tuh kayak gimana perasaannya tuh? Yang diomonginnya cowok, di switch sama itu gimana itu? Wah bahaya gitu kan. Nah ini jadi baperan, nanti gak bisa. Belum lagi nanti mau sholat Jumat misalkan head perempuannya, atau mau dakwah ke daerah mana lagi hamil, tua. Jadi banyak kegiatan-kegiatan dakwah yang terhambat oleh adat atau oleh watak-watak perempuan. Makanya sudah pantas rasul itu harus dzukuran, harus laki-laki, karena mengemban misi dakwah yang berat, ya. Tidak boleh rasul yang sakit hatian, yang apa-apa kepikiran, tidak bisa. Harus yang mentalnya dan ini pantas untuk laki-laki. Nah kemudian rasul ini nanti akan berbeda dengan para nabi. Ini sudah sering dijelaskan ya. Kalau rasul nanti punya sifat apa? 4 ya. Apa 4 itu? Sidik, tabligh, amanah, fatonah. 4 sifat wajibnya. Tapi kalau para nabi sifat wajibnya cuma 3. Sidik, amanah, fatonah. Tidak ada itu beda yang paling mencolok dari nabi dan rasul. Jadi kalau rasul 4-4-nya punya, tapi kalau nabi punya sifat, tidak punya sifat tabligh, tidak menyampaikan. Sama-sama menerima wahyu. Nabi ya laki-laki, rasul juga laki-laki, tapi semuanya menerima wahyu, tapi tidak punya kewajiban menyampaikan. Makanya tidak ada tabligh kalau para rasul. Jadi apa? Nabi ini untuk apa? Kalau diutus, diberikan wahyu ini tidak menyampaikan kepada umat, untuk apa para nabi ini? Jadi para nabi ini kalau ke daerah-daerah ya tidak mengajarkan ajaran, hanya mengasih tahu, memaklumatkan bahwa dirinya adalah nabi, itu saja.
Kalau para rasul menjelaskan ini haram, ini halal, ini mubah, ini makruh, ini sah, ini tidak sah, itu para rasul. Jadi ada tablignya, ada menyampaikan hukum-hukum dari Allah kepada umat. Tapi kalau para nabi itu tidak mengatakan ini haram, sudah ada aja gitu. Hanya ngasih tahu bahwa ana nabiyun, saya ini adalah nabi Allah. Agar apa? Orang-orang di sekitar itu menghormati para nabi. Karena dari menghormati nabi ini, umat nanti dapat pahala. Umat ini akan diangkat derajatnya kalau menghormati para nabi. Jangan sampai umat setelah dia tahu akhirnya membenci nabi, nanti dapat murka Allah. Jadi nabi itu berarti tidak tabligh, betul tidak tabligh. Ngapain aja? Memaklumatkan diri sebagai nabi, tidak mengajarkan hukum-hukum Allah. Berarti apa? Mengikuti hukum Rasul sebelumnya. Gitu ya. Mengikuti hukum Rasul pada sebelumnya. Jadi itulah yang membedakan para nabi dan para rasul. Rasul juga semuanya maksum. Dari mulai Nabi Adam sampai seluruh nabi dan rasul semuanya maksum. Maksum itu apa? Maksum itu apa? Dijaga dari dosa. Artinya dua maksum itu ya. Terjaga dari dosa ya, dan terjaga dari kekurangan. Itu namanya maksum. Gak ada cerita Nabi melakukan dosa, gak ada ceritanya Nabi melakukan haram, melakukan makruh. Semua dari sejak Nabi Adam, semua Nabi tidak ada yang melakukan dosa-dosa maksiat kecil atau besar. Tapi bukan hanya itu maksum itu. Maksum juga adalah mereka-mereka yang dijaga dirinya dari naqsin. Naqs itu kekurangan. Jadi gak ada ceritanya Nabi kupingnya yang satu kecil, yang satunya gede gitu. Akhirnya gak pantas lihatnya. Atau ada Nabi yang misalkan rambutnya tengahnya gimana tuh? Botak, gak pantas aja gitu ya. Jadi sifat-sifat kurang pada fisik Nabi itu ditiadakan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Jadi tidak hanya dijaga dari dosa-dosa, tapi fisiknya pun oleh Rasulullah, oleh Allah disempurnakan. Itulah pengertian Jadi terus-menerus melakukan kebaikan tanpa melakukan maksiat. Jadi para nabi itu kalau di depan ada maksiat, dibubarkan dulu oleh Allah maksiatnya. Ada orkes misalkan di depan Pak ya, ada dangdutan, bubar dulu baru nabi lah ya. Jadi gak ketemu. Atau di depan ada dangdutan, nabi yang dibelokkan oleh Allah ke kiri. Gitu ya. Jadi caranya Allah itu supaya tidak melakukan kemaksiatan, tidak bertemu dengan kemaksiatan dengan berbagai cara. Ada kalanya tidak dipertemukan dengan kemaksiatan, atau kemaksiatannya ada tapi para nabi dibelokkan, tidak melakukan kemaksiatan. Jadi para sahabat juga demikian ya. Para sahabat Nabi, para wali-wali Allah itu kan selalu melakukan ketaatan. Ya, selalu melakukan ketaatan. Ada nabi, ada para sahabat tidak melakukan dosa misalkan. Taat. Para wali melakukan apa? Kebaikan. Apakah wali dan sahabat yang dikatakan Rasul? Tidak ya. Karena kalau Rasul itu dijaga oleh Allah. Tapi kalau para wali menjaga dirinya dari maksiat. Jadi kalau nabi itu kayak apa ya, digerakkan semuanya oleh Allah. Tapi kalau wali itu ada usaha keras untuk apa? Untuk menjaga dirinya dari maksiat. Itu bedanya. Makanya kalau para nabi namanya maksum, kalau para wali, para sahabat nabi yang tekun menjaga dirinya dari maksiat, bukan maksum tapi mahfud namanya ya. Ada mahfud, ada maksum. Kalau maksum itu para nabi ya. Tapi kalau mahfud untuk para wali-wali Allah. Tapi atas apa? Ikhtiar yang luar biasa. Atas ikhtiar yang luar biasa. Jadi ada hamba-hamba Allah yang diberikan maksum yaitu para rasul, ada yang hanya diberikan mahfud yaitu para kekasih-kekasih Allah. Nah, maksumnya Rasul pun jangan sampai menganggap Rasul itu maksum itu setelah jadi Rasul. Misalkan Pak ya, ada yang mengatakan Nabi Muhammad jadi Rasul umur berapa tahun Pak? 40. Berarti maksumnya Rasulullah ketika umur 40 tahun. Itu pendapat yang tidak tepat. Jadi maksumnya Rasulullah, para nabi semuanya dari sejak bayi Pak. Dari sejak
lahir sudah maksum. Malah bukan lagi namanya maksum, ada namanya irhas. Irhas itu kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada calon para nabi. Jadi para nabi itu sebelum lahir sudah ada kelebihan-kelebihan yang dilihat oleh orang-orang sekitar, namanya irhas. Jadi sebelum lahir ada kelebihan, ketika lahir juga ada kelebihan, dan tidak melakukan maksiat dari sejak kecil. Jadi bukan ketika apa? Setelah diangkat jadi roh. Karena kalau Rasul para nabi kecilnya bandel, misalnya kecilnya pernah nakal, pas sudah jadi nabi bagaimana kata orang-orang yang sepuh? Aduh, kamu tahu saya itu kamu tuh lagi kecilnya tuh bandel misalnya. Kayaknya Pak pantas nggak kira-kira nabi digituin, Pak? Kalau kita kan orang biasa kan ada misalkan ulama besar gitu, Pak ya. Dulunya nakal tuh banyak gitu, Pak. Ketika saya tuh tahu tuh yang ceramah di podium tuh tahu lagi kecilnya kayak gimana. Lagi belum jadi kiainya tahu saya. Nah itu pantas kalau manusia biasa. Tapi kalau nabi dibilang begitu ya, aduh itu melarang-larang minuman keras. Saya tahu dia sebelum jadi Rasul. Kira-kira pantas nggak, Pak? Ya pantas. Makanya dari sejak kecil para nabi itu maksum, biar jadi uswatun hasan. Jadi tidak ada musuh-musuh nabi untuk menjatuhkan nabi. Oh akhlaknya dulu nggak benar, tidak bisa. Itu kata para ulama ya, agar tidak menghambat dakwahnya para rasul. Jadi dari sejak kecil dimaksum oleh Allah, tidak melakukan apa? Melakukan kejahatan. Dia tidak berbohong. Nabi Muhammad sejak kecil al-amin gitu ya. Itu sudah sejak kecil. Nah kedua kata para ulama, kenapa para rasul nabi itu dari sejak bayi sudah maksum? Karena kalau rasul dari kecil sudah tidak maksum, utusan Allah tidak maksum, akan menjadikan citra buruk kepada Tuhan. Kok ngutus Tuhan sembarang orang gitu ya? Ini utusan Allah masa begini kualitasnya gitu ya? Ya orang diutus sama bupati aja, jangan bupati kejauhan ya. Di sini ada lomba apa tuh? Rebana gitu Pak ya? Di kecamatan misalkan, dikirim dari musola kita yang mukul gak bisa, nyanyi gak bisa, gitu. Gimana kira-kira? Ini gimana sih yang mutusnya ini gimana gitu ya? Yang jelek siapa? Ya RT-nya, RW-nya, mungkin DKM-nya, kayak gak ada orang lagi gitu kan? Yang diutus yang gak bisa mukul tinjring gitu ya, gak bisa kan? Nah ketika para nabi ini tidak maksum, maka Allah akan dianggap buruk. Kenapa ngutus orang seperti ini? Ngutus orang yang melakukan dosa, ngutus orang yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu, maka citra Tuhan akan menjadi buruk. Nah ini para rasul itu harus diyakini. Ketika kita meyakini bahwa rasul itu berarti rasul itu adalah milik Allah, atau Allah memiliki para rasul. Rasul yang apa tadi? Yang laki-laki, yang diberikan wahyu, kemudian yang maksum dari sejak bayi ya. Kemudian arsalahum rahmatan minhu wa fadla. Bukan hanya meyakini bahwa Allah punya rasul, tapi meyakini rasul diutus oleh Allah sebagai rahmatan wa fadla, sebagai anugerah dan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi diutusnya Nabi Muhammad, diutusnya para nabi itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Apa bentuk kasih sayang Allah kepada kita? Karena dengan ada rasul kita ada yang membimbing dalam hidup. Ini jalan baik, ini jalan ketenangan, ini jalan kerusakan, ini jalan kehancuran. Dikasih hidayah, petunjuk-petunjuk oleh Allah melalui para rasul. Jadi betapa bingungnya kita sebenarnya kalau tidak diutus para rasul. Jangankan rasul, kalau satu kampung saja tidak ada ulama gitu ya. Kita bingung ini gimana segala sesuatu yang berurusan dengan agama. Jadi manusia Pak, ya nanti seperti kalbahaim. Seperti apa? Seperti hewan kalau tidak ada ulama. Apalagi di dunia ini kalau tidak ada rasul. Jadi rasul ini sebagai rahmat dari Allah, sebagai anugerah dari Allah yang besar kepada kita, agar kita bisa dibimbing. Kemudian mubasyirina lil muhsin bisawab. Rasul juga diutus oleh Allah sebagai mubasyirin, orang yang membawa kabar gembira kepada orang-orang yang baik dengan memperoleh pahala. Jadi Rasul ini diutus antaranya
membawa kabar gembira kepada orang-orang yang mau berbuat baik. Oleh para nabi termasuk Nabi Muhammad disampaikan kabar-kabar di pahalanya hadir ke majelis ilmu gitu ya. Dikasih kabar gembira umatnya ini. Ini pahalanya apa? Misalkan silaturahmi, ini pahalanya apa tuh? Mencari nafkah yang halal. Dikatakan oleh Rasulullah kepada sahabat Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari, hadihi yadun la tamussuhan naru abada. Jadi Rasulullah itu karena ada sahabat Nabi yang rajin mencari nafkah halal sampai tangannya pada lecet gitu Pak ya, sahabat Sa'ad bin Mu'adz, kata Rasulullah, hadihi yadun la tamussuhan naru abada. Inilah tangan yang lecet-lecet karena mencari nafkah yang halal tidak akan tersentuh oleh api neraka. Itu kan kabar gembira kepada bapak, kepada kita yang mencari nafkah halal. Ada tangan yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, kata Rasulullah, yaitu tangan yang digunakan untuk mencari nafkah yang halal. Ini mubasyirin, berarti Rasulullah memberikan kabar gembira kepada umat ini. Gitu ya. Silaturahmi juga nanti pahalanya oleh Rasulullah dijelaskan. Tapi bukan hanya mubasyirin, para rasul ini juga tugasnya mundirina lil musii bil iqab, juga memberikan kabar-kabar yang buruk, kabar-kabar yang enggak enak kepada kita. Jadi enggak ngasih yang enak-enak aja, diimbangi. Oh, ada yang enggak enak juga. Ada namanya siksa, ada pahala, ada hati-hati. Jadi kita dengan dikasih kabar oleh Rasulullah ada banyak pahala dalam ibadah-ibadah itu, akhirnya kita optimis. Oh, berarti melakukan ini dapat ini, melakukan ini dapat ini. Tapi oleh Rasulullah juga diancam, ada dosa-dosa, ada apa namanya, siksa-siksa yang Allah akan berikan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran. Sahabat Mu'adz itu ya, ketika Rasulullah masih hidup, ya, dikasih nasihat oleh Rasulullah. Dan ini termasuk mundir nanti ya, termasuk mundirin itu yang memberikan kabar menakutkan. Jadi sahabat saya itu pernah suatu hari kelihatan menangis. Ini ya, ketika menangis oleh sahabat-sahabatnya, kenapa engkau ini menangis? Karena Rasulullah sudah wafat pada saat itu. Apakah engkau rindu kepada Rasulullah, sahabat Mu'adz? Tidak, saya ini sudah tidak rindu kepada Rasulullah. Yang sudah meninggal ya sudah. Kenapa engkau menangis? Karena saya ingat pesan Rasulullah ketika masih hidup, yang membuat saya hari ini menang. Apa pesannya Rasulullah atau kabar yang disampaikan oleh Rasulullah kepada engkau sehingga engkau ini menjadi menangis hari ini? Kata sahabat Mu'adz, dulu itu Rasulullah ngomong, ya, ada tiap hari, kata Rasulullah, ada malaikat namanya malaikat Hafadhah. Malaikat Hafadhah ini tiap hari membawa amal-amal kebaikan manusia. Jadi ada orang dari pagi sampai sore, kata Rasulullah, melakukan semua kebaikan, melakukan sholat berjamaah, buat tasbih dan lain sebagainya, gitu ya. Dibawa oleh malaikat Hafadhah, kata Rasulullah, ya, untuk dilaporkan kepada Allah kebaikan-kebaikan ini. Sampai malaikat Hafadhah terkagum-kagum, luar biasa, subhanallah, ini orang kebaikannya banyak sekali. Watakassara, menganggap amalnya itu sangat banyak sekali, kagum. Akhirnya ketika mau diangkat ke langit pertama dihadang dulu oleh malaikat. Ya, kata malaikat, kamu ngapain? Ya, kata malaikat, pada saya mau menyetorkan ini amal begitu baiknya seorang hamba. Kata siapa? Kata malaikat, apa tuh? Ya udah, sebelum ke Allah saya disuruh untuk ngecek dulu. Kata siapa? Kata malaikat yang di langit pertama. Wah, banyak sekali, ada ibadah sedekah macam-macam. Akhirnya Pak, setelah dilihat oleh malaikat di langit pertama, kemudian amal itu apa? Kata malaikat yang menjaga langit pertama, adribu, ya, hadal amal sahiba wajha sahibihi. Malaikat Hafadhah, bawa lagi ke bumi ini amal-amal kebaikan, lemparkan ke wajahnya orang yang melakukan kebaikan. Apa katanya? Wadribu hadal amal wajha sahibihi. Lemparkan ini, tidak ada satupun yang layak diterima oleh Allah. Nah, malaikat Hafadhah kan bingung. Lah ini sedekah gimana? Lah ini majelis taklim gimana? Pahala orang ini dari pagi sampai kok bisa ditolak? Nah, kata malaikat di langit pertama,
saya tidak boleh menerima amal kebaikan apapun, kata Allah menyuruh saya, ketika sahibahu sahibul ghibah. Ketika orang yang melakukan kebaikan ini dalam hari itu pernah melakukan ghibah satu kali, seluruh kebaikannya ditolak di langit pertama. Saya disuruh sama Allahnya begitu. Jadi tolong jangan ke langit kedua ketika apalagi ke Allah. Di langit pertama sudah tidak lulus sensor karena melakukan banyak Pak ibadah kesolehan kita banyak nggak Pak hari ini? Dari pagi sampai sore banyak misalkan, tapi ghibah satu kali ya sudah dilemparin kita, hangus lah gitu ya. Nah ini namanya Pak Mundirin, Rasulullah ngasih kabar kita ini harus hati-hati berarti kan. Jadi jangan pahala-pahala tapi juga kita melupakan ada penggugur kebaikan kebaikan. Ada lagi kata Rasulullah kepada sahabat Muhammad, di langit pertama dia lulus orang ini, nggak ada gibahnya, waduh lumayan ya. Di langit keduanya kena lagi ya. Kata malaikat yang kedua, ini sudah bagus amalnya, kemudian tidak apa? Tidak gibah, lulus di langit pertama. Di langit kedua kena ya. Kata malaikat di langit kedua, adribu hadal amal wajha sahibihi. Bawa lagi ke bumi, lemparkan ke wajah orang yang melakukan kebaikan. Kenapa? Li'anna sahibahu ya amila wa ya'malu yuridu bihi aradud dunya. Orang ini ketika beramal sedekah, dia ingin dipuji oleh manusia. Tujuannya dia sedekah agar dibalas lagi dengan sedekah yang lebih besar. Ada orang ngasih makanan ke tetangganya, biar nanti tetangganya juga ngasih kepada saya. Tujuannya bukan karena Allah, maka ditolaklah di langit kedua. Jadi sebelum nembus ke Allah nih, waduh ketat sekali gitu ya. Kata Rasulullah kepada sahabat Muhammad. Ada lagi di langit kedua lulus ya. Di langit ketiganya tersangkut masalah. Li'anna sahibahu sahibul hasad, kata Rasulullah. Dia ini amalnya sih baik, tidak ada apa tadi? Tidak ada ghibah, kemudian amalnya ikhlas, tapi dia iri sama tetangganya, iri sama temannya, iri sama kakaknya, iri sama adeknya misalkan, yang nasibnya lebih mujur misalkan, ditolak lagi. Sampai ke langit ketujuh, ada orang yang tinggal ke langit ketujuh saja. Wah ini satu tahap lagi mau nyampe ke Allah, masih tetap ditolak di langit ketujuh. Kenapa? Li'anna sahibahu, kata Rasulullah, lam yarham insanan min ibadillah. Orang ini sudah ikhlas, tidak ada dengki, tidak ada ujub, tidak ada hasud, tapi apa? Sama orang gak pernah sayang. Lam yarham, tidak punya rasa sayang, empati kepada orang. Cuek gitu ya. Ada tetangganya sakit, diantepin aja, nggak ditengok, malah didoain supaya cepat mati. Nah gitu misalnya. Nah itu di langit ketujuh ditolak sudah. Jadi akhirnya pas sahabat Muhammad kalau ingat hadis itu, dia itu sudah nggak merasa ada amal yang bisa diterima oleh Allah. Sedih dia, nangis dia. Nah itulah tugasnya para rasul, mundirina lil musii bil iqab. Tidak yang enak-enak aja disampaikan. Makanya ada surga, ada neraka. Rasul sekali-kali menceritakan kenikmatan-kenikmatan surga. Tapi di waktu yang lain Rasulullah juga menceritakan tentang kepedihan neraka. Jadi ada antara optimis dengan kehati-hatian gitu ya dalam hidup. Nah ini para rasul itu seperti itu, mubasyirin, mundirin, mubayyinin. Para rasul juga apa? Menjelaskan kepada manusia apa-apa yang dibutuhkan manusia dari kebaikan dunia atau kebaikan agama. Wa mufidina lahum ma yablughuna bihi darajatal ulya. Para nabi, para rasul juga ya diutus oleh Allah memberikan manfaat. Yang manfaat ini akan menjadikan manusia mendapatkan derajat paling mulia. Wa ayyadahum bi ayatin zahirah wa mu'jizatin bahirah. Para nabi, para rasul juga diberikan tanda-tanda yang jelas, diberikan mukjizat oleh Allah. Nah yang terakhir, meyakini bahwa Rasul-Rasul Allah meyakini bahwa awwaluhum Adamun wa akhiruhum Nabiyyuna Muhammad alaihi
Sholatu wassalam. Termasuk iman kepada Rasul, meyakini Nabi pertama adalah Nabi Adam, Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Tidak boleh ada anggapan setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi. Sepinter apapun orang, sehebat apapun orang yang kita lihat hari ini, jangan sampai ada keyakinan itu adalah karena khatamul anbiya, penutup para nabi adalah para roh. Nah, itulah cara meyakini kita kepada para rasul-rasul Allah. Yang pertama, meyakini bahwa Allah punya rasul yang laki-laki yang mendapatkan wahyu, yang maksum dari sejak bayi. Para rasul diutus sebagai rahmatan wa fadla, sebagai anugerah dan rahmat dari Allah. Para rasul membawa kabar gembira, para rasul mengingatkan kita akan hal-hal yang buruk, menjelaskan dan memberikan manfaat yang bisa mengangkat kita kepada derajat yang tinggi. Para rasul diberikan mukjizat oleh Allah, dan rasul yang pertama adalah Nabi Adam, dan yang terakhir rasul dan nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika itu sudah diyakini, insyaallah sah iman kita kepada para rasul. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan tentang iman bir Rasul. Cukup ya? Ada ya? Gimana? Gimana? Ada nggak? Kalau nggak ada jangan dipaksa nanti. Udah ngantuk ya? Kenapa udah cukup? Udah cukup? Apa? Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.